dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Alhamdulillah pada malam hari ini kita didatangi oleh seorang tamu yang luar biasa, meskipun nggak diundang, pulang pun tak diantar, yaitu Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib. Habib ya? Bukan. Syarif. Syarif. Bukan Syarif, bukan Asyarif, memang Syarif. Memang Syarif. Kiai Haji Syarifuddin ya, beliau itu dari Tegal. Masya Allah, jauh-jauh dari Tegal ini. Pengen ngonten doang itu katanya, ya. Subhanallah. Gimana kabarnya, Yai? Alhamdulillah, karena memang tempatnya dekat, sehingga nggak jauh dan nggak capek. Itu punya ilmu melipat bumi ya? Saya kan santrinya Gatot Kaca. Subhanallah. Masya Allah. Emang yang bisa kayak gitu cuma Muqaddam Faqih. Oh, subhanallah. Emang Muqaddam Faqih itu gimana ya? Itu katanya ada kitab yang ngarang itu orang yang stres atau orangnya apa itu namanya diperspektifkan sebagai apa, memiliki sakit halu. Malikhuli ya? Itu Malkhuli. Subhanallah. Punya penyakit halu sehingga ngarang kitab. Katanya ada Muqaddam Faqih, apa Faqih Muqaddam bisa mi'raj ke Sidratil Muntaha 70 kali. Keren sih, keren. Subhanallah. Keren ya. Masya Allah ya. Narasinya atau dongengnya keren, tapi kalau bicara narasi dongeng masih kalah sama Gatot Koco. Kalah ya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia ini harus ini sebenarnya bangga menjadi bangsa Indonesia ya. Katanya bisa memadamkan api neraka jika ingin. Loh, kita punya Bimo, kita punya Bima. Digodok di kawah Chandra, di Muko, di gunung. Dia nggak semakin kecil tapi semakin besar ya, kalah gunungnya ya. Nggak cuma sekedar narik ke rantai dari surga ya. Atau lagi kita punya tokoh yang luar biasa namanya Antarjo. Apa Antarjo itu? Dia bisa masuk melalui lubang cacing, masuk nembus ke bumi. Subhanallah. Masya Allah, saudara. Leluhur Nusantara, leluhur bumi kok mau dikalahkan kesaktiannya sama orang-orang Yaman, ya nanti dulu masih lebih sakti orang Nusantara. Subhanallah ya, kayak kita harus syukur kayak menjadi orang Nusantara ini ya. Kalaulah dulu baginda Nabi sempat berdoa, Allahumma habib ilainal madinah kahubtina Makkah. Ya kita boleh habib ilainal Indonesia. Kan kayak gitu. Kita itu ada minum makan dari tanah air Indonesia. Kenapa harus ya tarim? Masih mending ya Jawa. Ya, tuh. Kan mending ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Terus, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Itu paten orang Indonesia. Subhanallah. Anda makan, minum, hidup, bahkan dalam tanda kutip ada yang ngerampok, ada yang gawir di Indonesia, selalu mengajak orang lain tarim. Emang tarim di mana sih? Tarim itu di Yaman. Hazramut. Subhanallah. Sampai tahu. Saya kan ngaji di sana, Kiai, 6 tahun setengah. Masa Allah. Ternyata ngaji di sana. Jadi gini, Kiai, kita belum ke tema tadi ya, tema utama pada malam ini. Kira ngobrol biasa kok. Enggak. Ini pakai tema supaya terarah, Kiai. Karena apa? Karena saya itu menyimak satu videonya Bapak Ustadz Taufiq, gula 1 kilo saudara.
Orang mana itu? Itu orang Pasuruan. Oh, Dan beliau ketua RA sana ge. apa itu RA? Rotatul Atfal. Ya enggak sih. Apa itu RA itu? Rabithah Alawiyah. Subhanallah, itu ketum itu Kiai. Begitu ya? Ketum beliau mah. Apa itu pengurusnya, anggotanya siapa-siapa itu? Orang mana? Orang Inggris, orang Libanon, atau orang mana itu? Ya, anggotanya itu seluruh keturunan Balawi yang ada di Indonesia. Oh, pengurus dan anggotanya Habib. Habib. Orang-orang yang bukan Habib tidak boleh jadi pengurus. Ya nggak bisa lah. Makanya dulu ketika siapa nih? Waktu dulu kan Durya Wali Songo itu tahunnya mereka kan Azamat Khan. Nah, itu misalkan saya nih ngefan berat Muhyiddin Akut jadi pengurus RA bisa nggak? Ya, mustahil ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa lah. Nggak bisa ngapain orang seperti saya harus bela-belain coba. Allahu Akbar, itu dia Kiai. Iya, jadi pengurus nggak bisa, jadi anggota nggak bisa. Dapat kartu hijau juga nggak bisa. Apa sih kartu hijau itu? Kartu hijaunya itu yang apa? Bapak Habib Idrus itu, siapa Novel Al Idrus itu kan pamer-pamer kitab nasab itu kan, hijau itu kan, buku hijau dari RA itu. Oh ini bukti kalau keturunan Rasul mah harus punya ini buku hijau. Yang mengisbat siapa di buku hijau itu? Ya Maktab Daiminya Kiai. Yang mengisbat orang Indonesia. Ya keluarga mereka lah, masa orang Indonesia. Iya Maktab Daimi itu bagian dari mana Maktab? Bagian dari Rabithah Alawiyah. Jadi kan ormasnya itu namanya Rabithah Alawiyah. Nah terus untuk bagian pernasapan itu di Maktab Daimi. Nah RA itu di mana? Kedudukannya di Australia, di Jerman, di Jakarta, di Indonesia. Di Indonesia. Maktab Daimi Indonesia. Indonesia. Berarti yang mengisbat Habib Indonesia. Iya. Berarti kalau begitu RA punya ahli nasab dong harusnya. Punya. Siapa namanya coba? Ya kan almarhum Habib Alidin itu Assegaf. Setelah itu ada lagi nggak? Ya Allahu alam itu mah kan nggak pernah muncul itu ahli nasabnya kan. Begitu Kiai. Nah jadi hampir 2 tahun lah ya perkiraan mah atau di ini kan. Hampir 2 tahun ini kan ada tuh tesisnya Kiai Haji Imaduddin tuh membahas tentang nasabnya mereka ya. Orang mana itu Kiai Imad? Kiai Imad itu orang Banten, Tangerang, Kresek ya. Nah beliau kan dalam tulisannya, dalam bukunya, dalam kitabnya itu meneliti secara khusus tentang nasab dari Balawi. Nah, kalau dalam secara struktur organisasinya itu adalah Rabithah atau anggota-anggotanya Rabithah Alawiyah kan gitu Kiai. Nah, lalu kemudian tesisnya beliau ini dikatakan tuh oleh Imam Jumbo. Siapa itu Jumbo? Ya Jumbo kan gede. Oh, gede ya. Orangnya gede apa enggak sih? Ya gede, kalau bandingin saya mah gede Kiai. Gitu ya. Kalau saya kan kurus kan. Amin berarti Imam Zuhro gitu. Masya Allah. Nah itu dikatakan tesis kandang kebo. Belajarnya di kandang kebo itu satu itu. Nah kembali lagi kepada siapa namanya Bapak Ustadz Taufik Segaf nih. Bapak Taufik Segaf, nah itu bilang bahwa kita ini profesor loh. Sementara yang meragukan nasab kami itu anak-anak TK. Masa anak TK bisa mengkritisi profesor itu? Sehingga beliau itu menarasikan kepada masyarakat bahwa ini semua itu adalah suara kentut, Kiai. Tapi hebatnya si kentut ini, Kiai, ya, hebatnya itu menyebar dari Sabang sampai Merauke. Nggak hanya sehari. Yang dianggap kentut tuh oleh Bapak Ustadz Taufik Segaf itu. Dan waktunya pun lama. Jadi kentut tersebar kemana-mana. Kemudian dalam waktu hampir 2 tahun. Harusnya kan mati itu kalau kena aroma kentut yang lama seperti itu ya. Mati ya. Tapi mereka nggak mati. Enggak. Sakti dong berarti. Subhanallah. Allah. Masya Allah. Aku jadi teringat ada dulu informasi dari alam pewayangan namanya tokoh Semar.
Gimana itu Kiai? Semar itu sosok orang tua yang bijaksana, Subhanallah. digambarkan pada pewayangan itu perutnya buncit, Gus. Buncit ya. Gede perut. Oke. Jadi bukan imam jumbo, tetapi perut jumbo. Perut jumbo ini Mah ya. Subhanallah. Terus Digambarkan oleh si Dalang. Kenapa Semar itu perutnya jumbo atau perutnya gede? Karena beliau itu menelan apapun, informasi apapun, makanan apapun dia telan. Tetapi tanpa beliau itu merasakan sakit. Allah. Saking apanya, ya ibarat orang bilang itu bahrul butun, jadi lautan perut, apa aja masuk sama ya. beliau. Sampai ke aspal masuk ya. Masuk. Subhanallah. Tapi bukan dalam konteks negatif. Artinya karena memang dia memposisikan atau mengharuskan menelan semua kotoran-kotoran yang ada di sekeliling. Artinya menerima informasi yang negatif, orang yang jahat, dia dengerin, dia makan, hingga perutnya itu buncit. Filosofinya apa itu Kiai? Filosofinya sebagai sosok panutan, itu memang harus siap. Masya Allah. Harus siap mendapatkan informasi yang positif maupun negatif. Jangan mudah untuk memuntahkan, biarkan dulu dirasakan di perut kayak apa, telan. Sampai kepada titik kulminasi, karena sebagian masyarakat terlalu arogan, terlalu sombong. Nah, ajiannya Eyang Semar ini adalah kentut. Subhanallah. Begitu si Eyang Semar itu kentut, siapapun yang mencium kentutnya Semar, ada yang mati, ada yang pingsan. Kenapa saya mesti cerita seperti ini? Andai ada yang bilang tesisnya Kiai Imad, narasinya Kiai Imad, dan para pendukungnya yang di dalamnya isinya adalah membatalkan nasab Pak Alwi. Oh iya. Bukan Pak Lawi. Pak Alwi. Kan saya bacanya Pak Lawi. Ya boleh. Nah, kan sama aja meren. Nasabnya kapib terputus. Informasi tersebut, data tersebut dianggap suara kentut, ya mudah-mudahan benar-benar kentut Semar gitu. Jadi justru pengaruhnya yang luar biasa itu ya. Pengaruhnya luar yang menciumnya langsung mati. Mati apa? Mati apa maksudnya? Mati langkah. Allah. Mati kutu. Mati gaya. Allah. Mati langkah apa? Ya saat ini kesulitan untuk meyakinkan publik bahwa yang dulu hanya dengan datang cukup ngangkat tangan, suruh ceramah, nggak bisa ceramah, suruh baca Quran, belepotan, akhirnya disuruh doa, pura-pura doa. Yang penting pulangnya dapat amplop. Itu siapa, Kiai? Ya oknum. Oknumnya. Oknum tadi itu. Oknum-oknum yang kayak tadi. Menutupi kebodohan dengan sorban, dengan jubah. Subhanallah. Itu yang terjadi. Maka akhirnya gara-gara kentut Semar ini mereka itu tadi mati gaya. Mati langkah. Kemudian mati apalah kita ada 3 itu lupa. Mati gaya, mati langkah. Apa lupa ya. Teman-teman apa tadi matinya itu? Ya situlah. Mati kutu. Mati kutu. Jadi kutu aja binatang kecil udah mati. Ya bikin kotor kepala gitu aja. Bikin kotor kepala. Artinya nggak usah direspon terlalu mendalam. Pak Ustadz siapa tadi yang ngebilangin itu suara kentut? Ya sudah. Kalaulah itu memang diyakini ya telanlah. Mudah-mudahan itu adalah benar-benar kentutnya Eyang Semar.
dalam filosofi perspektif orang Jawa. Karena apa? Kita semua orang Jawa meyakini bahwa kita itu punya leluhur. Bentar, saya stop nih. Saya cut. Ya kalau orang Jawa nanti batasannya hanya orang Jawa doang ya, Nusantara gitulah ya. Ya. Enggak, mereka itu kan menguasai titik simpulnya di Jawa. Oh begitu ya. Dan kebetulan saya orang Jawa. Ya. Kalau yang di luar Jawa mau bersuara, justru ayo bersuara, berpendapat, gitu loh. Jangan dia melihat arogansi, kesombongan orang-orang yang selama ini ngaku cucu baginda Rasulullah SAW, padahal bukan. Padahal bukan. Kenapa saya bilang padahal bukan? Itu yang membatalkan bukan Kiai Imad, bagus. Siapa Kiai? Yang membatalkan itu ya data mereka, data sejarah, data kitab, termasuk data DNA. Subhanallah. Emang DNA-nya kemana Kiai? Haplonya G. Itu apa? Yahudi Hazari, Yahudi Askenazi, bukan Yahudi keturunannya Maulana Ishak. Yahudi sebagai agama ya? Itu Yahudi sebagai agama nenek moyangnya kali dulu. Oh, Yahudi 13 katanya. Oh, kan anaknya Nabi Yakub kan 12 doang ya? Itu ada itu Yahudi 13, jadi Yahudi yang rendah, bukan anaknya Nabi keturunannya Ishak Yakub, bukan. Nah itu berarti udah nyangkut itu Kiai. Kan anak ke-13, sementara anaknya Ahmad bin Isa 3. Terus ini kan jadi 4. Kalau 13 itu kan sial lah. Oh, makanya di hotel-hotel nggak ada itu ya? Nah, iya kan? Nomor 13 kan nggak ada kan Kiai? Katanya angka sial. Oh, angka sial. Subhanallah. Bisa jadi mereka suka bikin sial orang-orang Indonesia, orang-orang. Ya mudah-mudahan kita terbebas dari kesialan orang-orang yang selama ini mengaku cucu Nabi, tetapi tidak mau membaur sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga Indonesia yang sebagaimana sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus itu tadi Bapak Taufik Segaf itu sukunya suku Jawa atau suku mana itu Kiai? Ya mereka, orang-orang seperti mereka, Ustaz Taufik selama ini yang saya tahu lebih memuliakan negara nenek moyangnya. Oh, berarti nggak sesuai sama kayak tadi lah ya, tanah air putih tidak kulupakan. Kan mereka pura-pura aja ketika mereka melantunkan Indonesia Raya. Menurut saya mereka pura-pura aja. Jauh di benak hatinya, jauh di benak pikirannya, jauh di hatinya. Mereka lebih mencintai negara asal usul nenek moyangnya, Yaman. Bukan Yaman Utara, tapi Yaman Selatan ya. Tarim. Allah. Sampai kemudian pernah Kiai Haji Mustafa Bisri. Gusmus itu ya. Gusmus, Mustasar PBNU. Gimana itu Kak? Pernah didatangin tamu Habib. Kurang lebih kalimatnya Kiai Mustafa Bisri orang alim, keturunan orang mulia, orangnya tawadhu ikhlas, tapi belum jadi wali. Allah. Kurang lebih seperti itu. Kalau kepengen jadi wali, Kiai sampean ziarah ke beberapa tempat di Tarim. Nanti sampean dijamin jadi wali. Allah. Mendengar kalimat seperti itu dengan senyum khasnya. Jur lek wis dadi wali, terus ngopo? Arep ngopo? Terus kan kalau jadi wali kan keren Kiai. Ya kan? Kemana-mana itu kan kata siapa jadi wali keren? Ya kan ini anggapan banyak orang gitu di masyarakat gitu kan. Jadi wali kok keren. Jadi wali itu penuh tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya ya? Ya, per jam, per menit, per detik, hatinya, jiwanya nggak boleh lupa dari Allah. Nggak boleh ada kesombongan, nggak boleh ada hasud. Apalagi sampai kemudian
berani berkata-kata kotor, sampai kemudian dengan irinya, dengan hasutnya menganggap perspektif keilmuan seseorang dia nyatakan sebagai kentut. Allah Akbar. Itu bukan mulut wali, itu mulut busuk gitu kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Mulut wali nggak akan seperti ini. Jadi gini, Kiai, saya itu ada semacam unek-unek gitu, bahwa kalau memang iya gitu, dari kalangan mereka itu banyak walinya, kemudian dihadapkan dengan polemik nasab yang saat ini terus-menerus tersebarlah ke masyarakat ya. Ketika ada semacam emosi, kemudian baper lah ya, terbawa perasaan, kemudian ada marah, dendam dan seterusnya. Itu wali beneran atau enggak gitu? Kan di framingnya wali gitu kan, Kiai. Wali Pentagon. Subhanallah. Jadi wali Pentagon itu teman-teman ya. Jadi Pentagon itu saya tuh masih bertanya-tanya itu, Kiai. Arti dari wali Pentagon itu apa sebenarnya? Pentagon itu Pentagon. Kan kalau yang kita dengar nih di kejadian tahun 99 atau berapa itu 90-an apa 2000 awal itu ya. Kan ada gedung Pentagon tuh yang di Amerika, apakah itu maksudnya? Mungkin Ya, subhanallah. Terus kaitannya apa, Kiai? Ya artinya bukan waliullah. Jadi kalau wali Pentagon pasti bukan waliullah. Pasti. Karena walinya wali Pentagon. Ya. Ya artinya teman-teman ya, sahabat-sahabat, bahwasannya statement yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Taufik Assegaf ini, bahwa tesisnya Kiai Haji Imad itu seperti aromanya kentut, tetapi hebatnya kentut itu sampai bertahan 2 tahun dan menyebar kemana-mana, bahkan semakin banyak pendukungnya di masyarakat. Itu berarti sehingga sampai ada instruksi disuruh menutup hidung atau menghindari. Allah. Itu instruksi loh. Setelah instruksi lepas tangan. Apa lepas tangan? Memberikan hak jawab kepada Kiai Qurtubi apa Kartubi? Qurtubi. Wah, kirain Kartubi. Ya itu Qurtubi itu. Kiai Qurtubi. Orang mana itu? Orang Lebak, orang sini, orang Banten. Pengurus RA? Bukan. Anggota RA? Bukan. Berarti bukan Habib? Bukan. Tapi ngakunya dia kan ini ke Sultan Hasanuddin yang nasabnya itu ke Ubedillah, Kiai. Oh. Tapi dia bukan pengurus RA? Bukan. Bukan anggota? Bukan. Bukan Habib? Bukan. Kok disuruh bela? Emang Habib gak ada yang alim? Habib gak ada yang pinter?